Shalom Pak Esra, saya mau tanya, mengapa Allah menjelma menjadi laki-laki yang bernama Yesus? Mengapa Allah tidak menjelma menjadi perempuan? Lalu, apakah ada alasan khusus kenapa Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa dan bukan dengan sebutan yang lain? Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Ya, sekarang ini sudah ada aliran yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang lagi, ya, menjelma lagi menjadi seorang perempuan di Cina, yaitu gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang aneh-aneh itu ya. Ya, tapi jelas itu adalah ajaran atau gereja yang sesat. Nah, waktu Allah menjelma, Allah ini kan roh. Kalau dia roh ya dia tidak berjenis kelamin. Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Tapi pada waktu dia menjelma menjadi manusia yang diberi nama Yesus Kristus, itu dia menjelma sebagai seorang laki-laki. Nah, mengapa Allah menjelma menjadi seorang laki-laki dan bukan seorang perempuan? Karena nubuatan tentang Sang Mesias atau Sang Kristus itu di dalam perjanjian lama itu memang mengacu kepada seorang laki-laki. Coba kita lihat Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan padamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi nubuatannya itu memang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Esra Soru ini. Yesus itu adalah anak Tuhan menjelma sebagai manusia, tapi kenapa berjenis kelamin laki-laki? Kenapa tidak perempuan? Apakah ada tujuan tertentu? Untung saja yang mengajukan pertanyaan ini orang Kristen. Kalau orang Islam yang mengajukan pertanyaan ini otomatis akan dilaporkan kepada pihak berwajib karena kita dikatakan tidak toleransi, karena terus kita itu dikatakan radikal. Beberapa tahun lalu Habib Rizik pernah dilaporkan karena Habib Rizik ini bertanya ke para pendeta, ketika Yesus lahir siapa bidannya? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan seperti apa penjelasan pendeta Esra Soru ini. Kenapa Tuhan itu berjenis kelamin laki-laki? Sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Yesaya 9 ayat 5, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Ya, jadi seorang anak, seorang putra, bukan putri. Ya. Lambang pemerintahan Allah di atas bahunya, namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, bukan ibu yang kekal. Ya. Raja damai, bukan ratu damai. Ya. Dalam versi King James, ya, a son, lalu the Prince of Peace. Ya. Pangeran, bukan putri. Lalu Daniel pasal 7, ini penglihatan Nabi Daniel. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tak akan musnah. Itu jelas penglihatan tentang Mesias. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Esra Soru. Kenapa Tuhan mereka itu berjenis kelamin laki-laki? Karena ada nubuatan di perjanjian lama tentang Yesus kalau dia berjenis kelamin laki-laki. Sebenarnya ada masalah di sini. Masalahnya adalah kita ketahui bersama bahwa di sini malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Kita belum pernah mendengar malaikat itu jatuh cinta. Kita belum pernah mendengar malaikat itu minta nikah. Malaikat itu diciptakan, bukan dia yang menciptakan. Kalau bagi mereka Yesus itu adalah Tuhan, maka Yesus itu yang menciptakan. Kok Yesus itu bisa jatuh cinta dengan ciptaannya? Karena tidak sedikit pendeta mengatakan bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Dan Yesus itu memiliki 2 orang anak. Tapi bukan Maria dari ibundanya. Tapi ini Maria Magdalena dan Yesus itu memiliki 2 orang anak. Di sini kok Tuhan jatuh cinta kepada ciptaannya? Inilah bahayanya kalau kita itu bertuhan kepada yang diciptakan, bukan bertuhan kepada yang menciptakan. Karena kalau kita bertuhan kepada yang diciptakan, maka kita bertuhan kepada manusia. Tapi kalau kita bertuhan kepada yang menciptakan, maka kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan selanjutnya. Tapi kalau kita lihat dalam versi bahasa Inggris, ya, like the Son of Man. Nah, mungkin Son of Man tidak harus berarti laki-laki. Tapi kalau kita melihat kata gantinya, ya, him, ayat 14 juga him, lalu ada his dominion, his kingdom. Nah, his ini kita tahu itu kata ganti untuk orang laki-laki. Berarti di dalam berbagai penglihatan dan nubuat tentang Mesias itu ya laki-laki. Maka waktu dia Natal terjadi harus anak yang dilahirkan harus laki-laki. Ya kan? Kalau tahu lahirnya perempuan, ini nubuat semua salah ini ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa?
dalam nubuat. Itu harus laki-laki. Kenapa tidak dinubuatkan perempuan saja? Ya ini yang selalu saya bilang. Ini semua terkait dengan kebudayaan patrilineal yang ada di dalam kebudayaan Yahudi, di mana laki-laki lebih ditekankan daripada perempuan. Ya, nah seorang perempuan itu dianggap warga kelas 2 di dalam kebudayaan seperti itu dan tidak mempunyai hak suara. Makanya perempuan-perempuan tidak bisa jadi saksi. Perempuan-perempuan di Lukas pasal 8 mereka hanya bisa melayani dengan kekayaan mereka. Tapi mereka tidak bisa pergi kemana-mana bersaksi. Gak bisa. Budayanya tidak memungkinkan. Makanya dalam bagian yang lain Paulus juga melarang perempuan-perempuan bicara dalam pertemuan jemaat. Kenapa Yesus memilih rasul laki-laki semua? Supaya mereka bisa ngomong di muka umum. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Pendeta Ezra Soru ini. Jadi buat teman-teman sekalian yang mereka katakan selama ini bahwa Islam itu tidak menghargai wanita. Islam itu membuat wanita itu warga kelas 2. Ternyata bukan Islam yang seperti itu, tapi orang Kristen yang seperti itu. Karena disampaikan oleh Pak Pendeta Ezra Soru bahwa perempuan itu warga kelas 2, tidak berhak untuk berbicara di pertemuan. Jadi ini kan merendahkan martabat wanita. Kalau di Islam itu hanya karena poligami, karena mereka belum paham apa itu poligami, apa saja syarat sah poligami ini. Jadi yang paling lucunya disampaikan oleh Pak Pendeta Ezra Soru ini, di mana dia mengatakan, kenapa Tuhan itu berjenis kelamin laki-laki, ini Tuhan mereka. Karena di masa itu budayanya mengatakan laki-laki itu kelas utama, perempuan itu kelas 2. Artinya di sini Tuhannya dikalahkan oleh budaya. Lebih tinggi martabat budayanya daripada martabat Tuhannya. Karena apa yang dikatakan oleh budaya, maka itu yang diturunkan oleh Tuhannya. Di sini kan aneh. Makanya saya bilang kalau ada orang murtad, itu mereka itu menyesal 100% kalau mendengarkan penjelasan para pendeta. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.